Halo, Halo, selamat siang, Mas. selamat siang semuanya. Ya, tadi kita udah sempat, saya kasih intro sedikit tentang apa sih yang akan kita bicarain, terus ya sudah. Hmm. Nah, kan Mas Baren ini yang sering kita dengar suaranya dari podcast juga ya, Mas ya? Iya, betul. Gitu. Nah, ini enaknya panggil apa? Saya tadi manggil Mas-Mas aja, panggil Pak, Oh, manggil Mas Bapak, juga Bang, boleh. Kakak. Mas aja, kakak juga boleh. Eh, Oh, Kalau kakak Mas kamu, saya Pak. Baren, panggilan boleh, Rey juga nggak apa-apa. Oh, panggilannya Rey juga nggak apa-apa. Iya, Oke, Mas karena Rey, gitu enak kali ya, lebih gampang. lebih gampang kan. Itu Ya, juga yang terjadi sama banyak teman-teman saya kok. Dulu pertama kali kenal, namanya siapa? Aduh, susah banget. Ya panggilnya Rey aja. ya itu terjadi sih mas sama saya dari kemarin. Saya mesti tanya dulu ini panggilannya namanya nyebutnya takut salah jadi apa ya gitu. Oke Mas Re, Yes. untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung aja ke topik pembahasannya nih gitu kan. Oke. Gimana kita menghadapi krisis di masa ini khususnya untuk first mover. Ya mungkin nggak semuanya di sini teman-teman first mover, tapi juga mungkin ada yang masih belum kerja sama sekali fresh graduate atau nanya. Mungkin bisa kasih tips-tipsnya gimana Mas? Monggo. Oke, saya ada materi sih, Hmm, jadi saya screen share aja ya. boleh. Kalian bisa dilihat juga sama teman-teman yang lain. Uh, udah keluar ya? Boleh. Oke, udah. Udah kelihatan? Sudah Mas. Aman? Nah, Oke, selamat siang semuanya. Mbak Indah, terima kasih udah ya, memperkenalkan saya. Terima kasih juga udah diundang ke HIPWI Virtual Summit ini. Nemenin untuk di rumah aja, terus lagi jaga jarak juga kan, nggak bisa kemana-mana. Alhamdulillah ada HIPWI Virtual Summit, jadi kita bisa belajar tentang perencanaan keuangan, terutama untuk sesi ini kita akan ngobrolin tentang cara bertahan di tengah krisis untuk first jobber nih. hmm, Karena katanya kan sekarang ini kondisi lagi susah, terus lagi krisis juga, jadi gimana cara bertahan terutama secara ekonomi atau secara keuangan. Ini perkenalan dulu. Tadi mungkin udah dikenalin sedikit sama Mbak Indah. Saya ya, perkenalan dulu. Nama saya Bahrain. Saya ini perencana keuangan independen. Terus saya juga berbicara tentang keuangan di berbagai forum. Terus saya juga nulis untuk beberapa media online nasional. Akan sangat senang sehati sekali bila saya bisa ngisi juga untuk Kipwi mungkin ke depannya. Terus saya juga boleh jadi Mas. narasumber di berbagai media kayak di radio dan juga di televisi. Saya juga lagi bikin podcast. Sekarang kalau teman-teman suka dengar podcast, saya ada podcast namanya Uang Kita. Gitu. Hmm, Jadi ngomongin seputar perencanaan keuangan, produk keuangan, sama hal-hal yang tentunya berhubungan sama perencanaan keuangan. Sejauh ini sih karena podcastnya baru ada sekitar 3 episode, gitu, mulai dari perencanaan keuangan, terus kita juga ngomongin tentang pengelolaan keuangan untuk first jobber juga, terutama untuk yang di Jakarta, hmm, dan juga pengelolaan keuangan di tengah pandemi corona seperti saat ini. Itu kita lanjut aja. ya, Nah, kita ngomongin tentang yang namanya krisis. Kalau judulnya ini kayaknya berat banget ya, siang-siang bulan puasa ngomongin bertahan dari krisis. Terus emang krisis itu apa sih, daripada kita ngomongin, nggak usah ngomongin yang berat-berat maksud saya. Jadi kita ngomongin yang gampang-gampang aja. Saya ngambil definisi yang paling mudah dari krisis ini dari KBBI sebenarnya. hmm, Krisis itu apa sih? Krisis itu adalah keadaan suram. Jadi kayaknya suram banget kan sekarang juga secara ekonomi, secara kesehatan, kayaknya aura-auranya tuh kurang bagus lah gitu. Jadi emang lagi suram. Emang apakah benar seperti itu? Nah, kemarin saya baru ikut sesinya Pak Chatib Basri. Kalau teman-teman di sini belum kenal siapa beliau, Pak Chatib Basri ini mantan Menteri Keuangan di eranya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. hmm, Nah, kalau sekarang kalau nggak salah komisaris utama di salah satu bank BUMN. Jadi Pak Chatib Basri ini bilang bahwa 3 hingga 6 bulan ke depan ini akan banyak sekali perusahaan yang tertekan. Jadi banyak perusahaan ini 3 sampai 6 bulan ke depan tidak mampu lagi untuk membayar kreditnya kepada perbankan. Gitu. Jadi bahkan bukan hanya di Indonesia, hal ini juga terjadi di belahan bumi lainnya. Kita tahu coronavirus ini kan mulai dari Wuhan di China, terus kemudian menyebar ke Eropa, ke Asia, terus sekarang terjadi di Indonesia. Dan
krisis ini tidak akan berhenti ketika satu wabah itu berhenti di satu negara. Misalkan sekarang di Wuhan sudah selesai gitu ya. Di Wuhan sudah selesai, betul di Wuhan sudah selesai, tapi di belahan bumi lainnya sedang terjadi. Sekarang di Italia terjadi, di Spanyol terjadi, begitupun dengan di Indonesia. Sehingga akan terjadi yang namanya delay ekonomi kalau kata Pak Cati Basri. Meskipun di China-nya ekonomi sudah selesai, tapi China tidak bisa mengekspor barang ataupun mengimpor barang. Sehingga akan terjadi yang namanya delay ekonomi. Dan delay ekonomi itu akan berpengaruh ke dalam kondisi keuangan sebuah negara tentunya. Karena ini kita ngomonginnya ekonomi makro. Dan setelah itu akan berdampak kepada kondisi keuangan kita, terutama kita sebagai pekerja statusnya di sini. Nah, ini saya baru dapat artikelnya juga dari HIPI bahwa katanya PHK massal di tengah krisis corona ini sudah terjadi, ratusan ribu karyawan di Indonesia sudah mengalaminya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Chatib Basri itu tadi benar adanya bahwa sekarang ada delay ekonomi, usaha tidak berjalan, produksi tidak berjalan, orang juga kesulitan secara ekonomi, tidak bisa belanja, tidak bisa membeli sesuatu barang dan sebagainya karena pemasukan juga tidak ada, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan kehilangan omsetnya. Kehilangan omset artinya mereka kehilangan uang untuk membayar karyawannya, ya mau tidak mau karyawannya terpaksa dirumahkan. Oleh karenanya penting untuk kita bertahan untuk menghadapi krisis ini. Karena ya amit-amit ya, saya ketok-ketok meja nih. Amit-amit ini kejadian sama kita semua, jangan sampai ini kejadian sama kita semua. Tapi gimana kalau misalkan kejadian ini terjadi dan gimana caranya kita bertahan untuk menghadapi krisis ini sih sebenarnya. Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu siklusnya sendiri. Siklus dari penyebab krisis ini. Penyebab krisis sekarang ini apa sih kalau bertahun-tahun lalu atau berbulan-bulan lalu dinyatakan bahwa tahun 2020 ini akan terjadi resesi ekonomi dan sebagainya. Akan ada resesi ekonomi, terus dampak negatif terhadap ekonomi karena adanya perang dagang dari Amerika dan China. Tapi ternyata itu semua tidak terbukti dan yang membuat ekonomi melambat justru adalah virus corona ini, COVID-19 ini. Kita lihat bahwa, saya ambil datanya dari Business Insider Singapura, ini beritanya adalah di Wuhan ini pertama kali kasus tanggal 31 Desember 2019. Dan dilaporkan tidak ada lagi kasus baru itu 19 Maret 2020. Berarti dari Desember, Januari, Februari, Maret, ada 4 bulan. Berarti siklus ini akan terjadi 4 bulan nih. Kondisi seperti ini tuh kurang lebih akan terjadi selama 4 bulan. Sehingga kita harus bersiap diri untuk bertahan selama 4 bulan dengan kondisi yang ada seperti ini. Tapi ini dengan catatan nih, bahwa yang terjadi di Wuhan bisa 4 bulan itu karena dia menerapkan yang namanya lockdown total. Orang nggak bisa kemana-mana, gitu ya, nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi kan di sini kita PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di mana orang-orang juga masih keluar, masih ada yang bekerja dan sebagainya. Sehingga mungkin kalau saya mengutip lagi kata Pak Chatib Basri, di Indonesia ini bisa lebih dari 4 bulan. Mungkin tidak 4 bulan, mungkin 6 bulan. Tapi semoga prediksinya salah ya, jadi kita bisa kembali normal secara cepat. Kalau bayangkan 6 bulan, kita akan dari Kemenkes itu diumumkan kasus pertama itu bulan Maret pertengahan ya kalau nggak salah. Berarti bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juni berarti kan kalau kita ikut siklus yang udah ada sebelumnya di Wuhan, Juni baru berhenti nih si coronavirus ini di Indonesia. Tapi karena di Indonesia ini tidak ada lockdown dan kemudian ditambah 2 bulan, berarti Juni, Juli, Agustus. 6 bulan sampai Agustus. Dan kemudian setelah Agustus selesai, coronavirus selesai, apakah ekonomi kembali langsung seperti semula? Kan tidak juga. 6 bulan, mungkin tambah 1 atau 2 bulan lagi, Agustus, September, Oktober. Berarti kemudian November, Desember itu baru mulai lagi, dan baru normal lagi di awal tahun. Makanya tidak aneh kalau kemarin beberapa waktu lalu, saya lihat ada berita di mana Pak Jokowi sampaikan, Pak Jokowi optimis bahwa ini akan selesai dan kembali normal di akhir tahun.
itu keluar dengan perhitungan yang kurang lebih seperti ini. Sehingga kita semua yang ikut KIPI Virtual Summit ini harus mempersiapkan diri untuk masa-masa berat ke depannya. Yang mungkin tidak hanya berlangsung 4 bulan, mungkin juga 6 bulan, atau mungkin sampai dengan akhir tahun. Karena data yang berbicara di sini. Kita sudah lihat yang sebelum-sebelumnya, dan bagaimana ke depannya. Dan perhitungan juga kan sekarang udah banyak nih modeling sistem, ada yang dikeluarin sama UI lah, ada yang dikeluarin sama UGM, dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi semoga semua ini prediksi yang salah, semoga Juni sudah selesai, mungkin Juli Agustus kita sudah kembali normal lagi. Nah, ini 3 langkah penting yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti tadi. Yang pertama adalah tahan diri dulu, teman-teman di sini, tahan diri. Jangan membuat sebuah keputusan besar yang berhubungan dengan keuangan. Nanti kita akan bahas juga. Terus yang kedua adalah kelola cash flow dengan baik. Hitung ulang dan buat rencana baru dalam mengelola budget bulanan, karena kita sekarang WFH, berbeda pengeluarannya antara saat WFH dan sebelum WFH. Dan yang terakhir adalah mitigasi resiko. Siapkan dana darurat dan asuransi kalau dibutuhkan untuk menghadapi resiko-resiko yang ada. Nah, ini yang pertama adalah tahan diri. Kita nggak tahu nih tadi ke depannya yang akan terjadi seperti apa. Selama, kalau dari Maret, April, 2 bulan lagi siklusnya, 2 bulan ke depan akan terjadi seperti apa. Apakah akan langsung selesai, kemudian ekonomi kembali, ataukah ternyata harus recovery dulu selama 2 bulan. Oleh karenanya, teman-teman di sini tahan diri dulu, jangan dulu mengambil sebuah keputusan yang besar, terutama keputusan-keputusan yang berhubungan dengan keuangan teman-teman semua. Keputusan-keputusan yang berhubungan dengan keuangan itu apa aja sih? Contohnya misalkan, jangan menambah utang baru. Penghasilan saja berkurang, gimana kita mau ngambil utang baru? Bayarnya mau gimana? Oleh karenanya, penting untuk kita menghindari menambah utang baru. Ini tidak hanya berlaku untuk teman-teman yang berkurang penghasilan ya, tetapi teman-teman yang penghasilannya masih normal juga, jangan dulu menambah utang baru. Kalau biasanya orang itu, sekarang kan bulan puasa, mau lebaran itu biasanya pada beli mobil baru gitu ya, pada beli motor baru, gadget baru, dengan cara mencicil, tahan dulu. Jangan dulu beli barang-barang tersebut, apalagi dengan cara mencicil. Kita penting untuk memiliki sejumlah dana yang kita siapkan untuk dana darurat, takutnya ke depan kondisi semakin tidak stabil. Kemudian yang selanjutnya, tahan dulu resign dari kantor, meskipun misalkan sekarang udah nggak betah gitu, sekarang work from home, aduh kayaknya pengen cari kesibukan yang lain, tahan dulu. Kalau sekarang masih bekerja, masih mendapat penghasilan, tahan diri dulu untuk tidak resign dari kantor, karena kalau teman-teman sekarang resign dari kantor, lah tadi ratusan ribu orang terkena PHK, siapa yang mau memperkerjakan teman-teman semua di sini. Terus yang ketiga adalah tahan dulu untuk berinvestasi dalam jumlah besar. Apalagi karena ikut-ikutan teman atau karena ikut-ikutan baca di sosmed gitu ya. Sebenarnya teman-teman ini nggak punya kemampuan atau nggak punya pengetahuan yang cukup untuk misalkan investasi di pasar modal, investasi saham. Tapi karena baca misalkan di sosial media bahwa wah ini saat yang tepat untuk membeli saham ketika harganya lagi murah gitu. Terus kemudian uangnya semua dibeliin saham. Jangan kayak gitu juga, karena belum tentu itu cocok untuk teman-teman semua. Sebelum berinvestasi, teman-teman harus tahu bahwa setiap investasi itu mengandung resiko. Dan setiap orang itu punya yang namanya profil resiko masing-masing. Nah, apakah sekarang teman-teman semua ini punya profil resiko yang tepat untuk berinvestasi di pasar modal ataukah tidak? Kalau tidak, ya tahan dulu, jangan berinvestasi di pasar modal. Kalau mau berinvestasi di pasar modal, cari tahu dulu, belajar dulu, ketahui resikonya, kemudian sedikit-sedikit saja berinvestasinya. Apalagi di situasi kondisi seperti saat ini, di mana kita membutuhkan dana yang cukup banyak untuk bertahan. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah bertahan dengan apa yang dimiliki saat ini, baik itu pekerjaan, penghasilan, ataupun tabungan, meski jumlahnya dirasa tidak banyak gitu ya. Jadi, kalaupun sekarang punya penghasilannya nggak banyak, tapi sedikit, ya terima aja. Ada orang-orang di mana mereka justru sekarang tidak punya penghasilan sama sekali.
Kalau kita ngomong tentang pekerja harian gitu ya, ada mungkin yang sering diomongin itu adalah ojek online, terus ada lagi driver taksi, terus ada lagi guru honorer, dan belum lagi kalau saya jadi ingat sama ini, sebelum puasa itu kalau saya ke kantor itu suka ngelewatin SD, di depannya suka banyak tukang jajanan makanan SD gitu, ada roti bakar gitu ya, ada banyaklah jajanan-jajanan itu. Nah, saya suka beli sarapan roti bakar di situ kebetulan. Dan sekarang sekolahnya tidak beroperasi, mereka jadi tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Gitu. Jadi sekarang bertahan dengan apa yang dimiliki dan bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini. Itu penting untuk teman-teman semua. Nah, yang selanjutnya yang bisa dilakukan untuk bertahan dalam krisis ini adalah mengelola cash flow. Karena mengelola cash flow itu adalah dasar dari perencanaan keuangan. Jadi engine-nya perencanaan keuangan yang baik itu adalah pengelolaan cash flow yang baik. Tanpa ada pengelolaan cash flow yang baik, tidak akan ada perencanaan keuangan yang baik. Apalagi di masa seperti ini, kita penting untuk berhemat agar kita memiliki sisa dana untuk kemudian dialokasikan ke dalam dana darurat. Gitu. Jadi caranya mudah sebetulnya dalam mengelola cash flow itu, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah sesuatu yang sifatnya mendasar dan wajib untuk dipenuhi. Kalau keinginan itu sesuatu yang sifatnya tambahan, tiba-tiba dan tidak wajib untuk dipenuhi. Kalau ini karena gambarnya abu-abu, sebenarnya di kiri ini yang kebutuhan ini gambarnya adalah nasi goreng yang bisa kita beli di pinggir jalan, kan kebutuhannya kita makan. Tapi mungkin kita inginnya makannya fine dining, nah itu merupakan keinginan. Kalau dalam kalimat lain selalu saya sampaikan bahwa kebutuhan itu kalau tidak dipenuhi, maka yang akan terganggu adalah tubuh kita. Kita nggak makan, kelaparan, kita nggak tidur, maka kita akan sakit. Terus kita misalkan nggak minum, dehidrasi. Tapi kalau misalkan keinginan, ketika tidak dipenuhi, yang akan terganggu adalah gengsi kita biasanya. Nah, jadi penting untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ingat, kebutuhan itu sesuatu yang sifatnya mendasar dan wajib untuk dipenuhi. Kalau keinginan itu sesuatu yang sifatnya tambahan saja. Jadi kalau boleh ditambahin, tahan dulu ya. Gengsinya ya, Mas ya? Ya. Ya? Ya, maksudnya kalau boleh tambahin, tahan dulu gengsinya untuk sekarang ya, Mas ya? Oh iya, sekarang tahan dulu gengsinya, karena biasanya kan untuk memperlihatkan, untuk apa? Untuk memberi makan gengsi itu dengan postingan sosial media ya. Iya. Ya ada di Instagram gitu, lagi di Bali misalkan, atau Instagram lagi jalan-jalan ke Singapura gitu. Nah sekarang kan orang juga nggak bisa kemana-mana ya. Sekarang semua postingan orang-orang ya di rumah aja gitu. Mau ngapain juga sih di rumah aja. Untuk gengsi itu ya sekarang sih saat yang tepat untuk menahan gengsi. Apalagi untuk teman-teman yang Muslim nih. Sekarang ini saat yang tepat sebetulnya untuk melatih diri untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, terutama di bulan Ramadan ini. Kelihatannya di mana? Kelihatannya nanti pas buka. Kebutuhan itu sebenarnya adalah makanan yang kita makan dan masuk ke dalam tubuh kita. Dan kalau beres buka terus masih ada sisa makanan di atas meja, nah sebenarnya itu adalah keinginan kita. Nah itu day by day penting untuk mulai dikikis tuh sedikit-sedikit. Mungkin besok nggak usah beli kolak gitu ya. Kalau udah beli es campur nggak usah beli kolak lah. Kalau udah beli kolak nggak usah beli es campur. Ini kan semuanya dibeli gitu ya. Es campur dibeli, kolak dibeli, es pisang hijau dibeli, gitu, gorengan juga dibeli. Semuanya pokoknya dibeli karena lapar mata. Nah ini saat yang tepat untuk kita, terutama teman-teman yang Muslim, di bulan Ramadan ini untuk mengelola dan membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk dengan keinginan gitu. Nah ini kita juga dalam mengelola cash flow ada yang namanya skala prioritas. Bedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kita harus mulai ngasih nomor lah, mana yang nomor 1 dan mana yang nomor 10. Saya sih biasanya menuliskan semua keinginan saya, kemudian baru saya pilih satu-satu, mana nih yang bisa ditunda, mana yang harus dibayar sekarang, atau mana yang harus dihilangkan mungkin. Dan juga dengan cara ini kita bisa memanage keinginan kita gitu. Jadi kemudian
kita tidak merasa dihianati oleh diri kita sendiri gitu, sehingga kemudian nanti misalkan kalau kita tiba-tiba menghapus keinginan kita atau misalkan tidak menunda gitu ya, kemudian dihilangkan, nanti biasanya pas dapat uang lagi kita akan balas dendam nih untuk membeli sesuatu hal yang kita hilangkan ini. Ini ada contohnya di slide selanjutnya. Nah, misalkan kayak gini, mengelola cash flow, kita bisa tulis semua keinginan sesuaikan dengan kemampuan. Misalkan gajinya 6 juta nih, makan, tulis aja dulu semuanya. Kalau saya mengelola cash flow itu, tulis aja dulu semua keinginan kita. Misalkan ada seseorang punya gaji 6 juta, tapi dia pengen nulis semua keinginannya. Makan 1,8 juta, kontrakan 1 juta, dia pengen beli sepatu 1,8 juta, dia pengen sedekah, terus investasi 500.000 masing-masing, tapi dia harus nyicil 500.000, terus dia pengen beli tas baru juga 1 juta, terus dia butuh pulsa paket data tiap bulan 200.000, dia juga ada kebutuhan pribadi 500.000, dia harus ada uang transport ke kantor atau untuk bensinnya 500.000, tapi dia juga pengen ngopi di kafe, ngebudgetin 500.000, terus dia juga pengen liburan ke Bali 5 juta rupiah. Kalau ditotalin kan 13.800.000, nah matching nih. Nah sekarang saat yang tepat untuk bikin skala prioritas dan membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk dengan keinginan. Caranya seperti apa? Caranya dicoretin aja satu-satu. Misalkan, pentingan mana nih? Sepatu sama bayar kontrakan, gitu ya. Pentingan mana? Kita dapat tempat tinggal atau kita dapat tempat buat nyimpan kaki kita. Kan lebih penting untuk tempat nyimpan tubuh kita ya dibandingkan kaki kita doang, gitu. Terus mana yang lebih penting? Misalkan antara makan sama beli tas baru. Makanya tas barunya yang dicoret. Kemudian mana yang lebih penting, misalkan antara bayar cicilan bulanan sama investasi sama liburan ke Bali. Makanya ini liburan ke Bali dicoret dulu, mungkin bisa dilakukan di lain kesempatan. Sehingga kemudian gajinya pas jadi 6 juta setelah mencoret sepatu, tas baru sama liburan ke Bali itu. Kita pun bisa melakukan hal yang sama, teman-teman semua di sini, dalam mengelola keuangan bulanan. Jadi jangan pusing-pusing dulu, tulis dulu aja semua keinginan yang ingin dibeli sama teman-teman semua dari gaji yang didapatkan. Jangan dulu dipikirin cukup atau enggak cukupnya, pokoknya tulis dulu aja semuanya. Nanti setelah ditulis, kemudian ketahui berapa harganya. Kayak gini, makan harganya berapa sih? Ini kebetulan dihitungin 60.000 sehari, dikali 30 jadi 1,8 juta. Nah, teman-teman juga penting untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, sehingga tahu apakah gajinya ini match atau enggak sama rencana pengeluaran saya. Jangan sampai gajinya 6,5 gitu. Tanggal 6, tanggal 5 udah koma gitu. Atau golongan 10 koma, tanggal 10 udah koma gitu. Bahkan beberapa teman saya, mereka gajiannya 8,5. Jam 8 gajian, jam 5 udah koma gitu. Karena kebanyakan bayar kartu kredit, cicilan, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengelola cash flow seperti ini, kita jadi tahu pos-posnya yang akan kita keluarkan itu apa saja. Untuk makan berapa sih, untuk bayar kontrakan berapa sih, sehingga lebih teratur dan kita akan bisa mengelola keuangan, terutama keuangan bulanan dengan lebih baik lagi. Gitu. Jadi harus detail gitu ya Mas ya, semua yang kita keluarin kalau bisa dicatat semua, jumlahnya berapa gitu ya. Iya, betul. Untuk awal-awal lakukan seperti ini, untuk melatih diri. Itu pun yang saya lakukan dulu. Kebetulan karena sekarang sudah autopilot, tidak saya lakukan lagi. Karena untuk teman-teman ketahui bahwa, karena kan ada teori yang menyatakan bahwa sebuah kebiasaan baru itu dilakukan dalam 21 hari kalau nggak salah. Jadi ini pun dilakukan oleh teman-teman tidak untuk selamanya, mungkin hanya 3 bulan di awal melakukan rencana budget ini, sehingga kemudian nanti ke depannya udah bisa mengelola keuangan sendiri karena sebenarnya sudah terekam di memori otaknya masing-masing. Jadi yang paling penting adalah kita harus membiasakan diri terlebih dahulu dengan mengelola keuangan seperti ini. Mungkin ini terasa jadul gitu ya, apalagi kalau saya ingat dulu nenek saya juga masih nulis gitu di buku yang ada kotak-kotaknya gitu, uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa, ada kembalian berapa gitu. Sebenarnya ini adaptasi dari apa yang dilakukan nenek saya sih dulu. Karena saya merasa nyaman dengan itu ya, saya lakukan dengan seperti itu, dan semoga ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman semua yang lagi di rumah. Atau sekarang ada aplikasi-aplikasi keuangan yang bisa membantu teman-teman untuk melakukan budget.
gitu. Jadi kalau buka di Play Store atau di App Store, ada cari aja aplikasi untuk budget tracker atau untuk budgeting sesuai dengan profesi atau status masing-masing, itu ada sekarang. Udah mulai banyak disediakan oleh berbagai macam perusahaan gitu. Jadi tinggal dicari aja mana yang paling cocok dengan teman-teman semua. Nah, kalau di Amerika sendiri, kebetulan kemarin saya baru selesai pendidikan perencana keuangan di University of Florida. Jadi di Amerika sendiri mereka pengajarnya ini masih ngajarin untuk menulis di lipatan kertas justru. Jadi Malah mereka di lipatan kertas, Mas. justru malah di lipatan kertas. Jadi kalau misalkan ini ada tisu. Jadi dia bawa kertas A4, misalkan A4 itu, terus dia dilipat gini, terus dia lipat 2, terus dia lipat lagi. Jadi kemudian lipatannya itu ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan ya? Ada 8 lipatan. Nah, masing-masing lipatan ini kemudian dia lipat gini, setiap harinya dia tulis apa yang jadi pengeluaran dia setiap hari. Untuk dia tahu kemana sih uangnya setiap hari. Itu jadi dengan cara itu dia jadi lebih disiplin. Dengan lipatan kertas dia bisa simpan uang di saku kemejanya atau di saku jasnya. Tapi itu dia lakukan hanya untuk tahu uang saya ini bulan ini kemana sih. Nanti ke depannya udah otomatis dilakukan. Jadi dia tahu bahwa bener nih makan saya ini 1,8 juta karena setiap hari ternyata makan saya hari Senin 58.000 gitu sehari misalkan. Hari Selasa 50.000, hari Rabu 60.000 dan seterusnya. Dengan cara itu dia punya record atas keuangannya dia sehingga ketika melakukan budgeting akan lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi dia pada saat ini. Kurang lebih seperti itu. Sekarang juga di Amerika udah ada yang namanya YNAB, Unit a Budget, itu juga tapi cuma bisa dipakai di Amerika dan juga Mint. Di Indonesia ada kok banyak untuk budget tracker. Dan juga untuk budgeting ya. Gitu kurang lebihnya. Terus, nah ini, berapapun penghasilan tidak akan pernah cukup bila digunakan untuk memenuhi gaya hidup, tetapi akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dulu kantor kami pernah punya klien, seorang dokter, penghasilannya itu per bulan 120 juta rupiah. Tapi ternyata minus. Pengeluarannya adalah 180 juta rupiah per bulan. Jadi gaji besar itu tidak menjamin Anda akan jadi lebih baik dalam mengelola keuangan kalau Anda tidak punya habit yang baik dalam pengelolaan keuangan gitu. Karena kan mungkin sekarang gajinya masih 5 juta atau 6 juta gitu ya. Ke kantor juga masih naik mikrolet atau bawa motor sendiri gitu ya. Kemudian naik jabatan, terus gaji juga naik jadi 7 juta, 8 juta. Tuh masa ini naik mikrolet doang gitu atau naik kereta listrik gitu ya kalau di Jakarta atau di Jabodetabek. Saya pengen naik taksi atau naik taksi online kan itu bedanya jauh sekali ya dari KRL yang cuma 3.500 atau Transjakarta 3.500 kemudian pindah ke taksi online jadi 35.000 itu 10 kali lipatnya loh. Apakah gaji teman-teman di sini naik 10 kali lipatnya? Kan enggak juga. Terus kemudian awalnya nongkrongnya cuma di kantin karyawan karena naik gajinya sekarang nongkrongnya jadi di kedai kopi itu ternama gitu beli es kopi susu terus dan lain sebagainya sehingga kenaikan gaji itu tidak pernah dirasa cukup oleh kita karena kenaikan gaji selalu diiringi dengan kenaikan gaya hidup gitu. Awalnya makan di warteg doang, sekarang pengennya makannya fast food gitu atau pengen makannya misalkan resto gitu. Kalau seenggaknya ojek online gitu, driver GoFood atau GrabFood gitu, pengennya seperti itu. Nah ini harus hati-hati juga menjadi ingatan harus diingat oleh teman-teman semua di sini bahwa berapapun penghasilan tidak akan pernah cukup kalau untuk memenuhi gaya hidup, tapi pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Oke Mas, boleh potong dulu mungkin teman-teman ada yang mau tanya sampai sini gitu? Boleh kalau teman-teman ada yang mau tanya, monggo. Apakah ada yang mau tanya dulu sampai sini? Tadi kayaknya ada yang chat deh. Iya, tadi ada yang chat itu
Elizabeth Winda. Kalau aku pakai aplikasi pencatatan keuangan, Mas. Biar tahu pengeluaran per bulan berapa, sampai sekarang masih ngisi. Oh iya, betul. Ini yang dilakukan sama Mbak Elizabeth Winda ini sesuatu yang sangat bagus sekali ya, menggunakan aplikasi pencatatan keuangan. Bahkan kalau teman-teman semua di sini nggak install aplikasi pencatatan keuangan atau aplikasi pengelolaan keuangan, sebenarnya teman-teman bisa melihat catatan keuangannya di m-bankingnya masing-masing. Oh. Atau di history ojek online-nya masing-masing. Langsung gini. Gimana ya? Jadi banyak banget. banyak banget kan sekarang semua uangnya berubah jadi paket ya kan? Ya. Terus berubah jadi es kopi susu. Makanya penting untuk kita melihat histori dari transaksi yang telah terjadi supaya kita bisa tahu bocornya di mana sih, bocornya untuk apa aja gitu. Terus sehingga kita bisa menambal bocor-bocor tersebut. Sehingga supaya kenaikan gaji atau kenaikan penghasilan juga misalkan teman-teman dapatkan tapi tidak diiringi dengan menambal bocor-bocor yang ada, ya akhirnya akan habis juga gitu. Ini pun sebenarnya yang terjadi sama saya ini kalau boleh jujur sama teman-teman semua, bocornya saya itu di kopi. Di kopi jujur. Jadi kalau saya pengen saya jalan-jalan lihat kedai kopi, aduh kayaknya enak ngopi, pengennya tuh ngopi gitu ke kedai kopi. Terus kemudian ya saya apa ya namanya, introspeksi diri gitu. Kalau ngopi terus kan sayang juga, sekali ngopi misalkan 25.000, 35.000. Kalau sehari 3 kali ngopi ya udah 100.000 gitu kan. Sebulan ngopi berapa? 3 juta gitu. Hingga akhirnya saya mempertanyakan kenapa sih saya pengen ngopi. Ternyata saya pengen ngopi itu bukan karena saya pengen nongkrongnya, saya bukan pengen ambience cafe-nya, atau saya pengen ketemu orang-orangnya, tapi saya pengen kopinya itu sendiri. Saya pengen rasa kopinya itu yang saya dapatkan. Sehingga yang saya lakukan adalah saya bawa biji kopi kemana-mana. Untuk kemudian bikin sendiri gitu, Mas? Jadi bikin sendiri. Ke kantor, bawa kopi, mau meeting, nyeduh dulu kopinya. Terus dibawa gitu ke tempat meeting gitu. Untuk meminimalisir pengeluaran saya gitu. Jadi saya tetap mendapatkan rasa kopi yang saya inginkan, tapi dengan biaya yang lebih sedikit. Itu pun yang harus dilakukan oleh teman-teman semua di sini. Oke. Ini sudah ada yang nanya, Mas. Ada Putri Kalista. Kalau Kak, investasi apa yang cocok kalau mau mulai di masa pandemi ini? Oke. Wah, ini pertanyaannya bagus banget nih, Mbak Putri Kalista. Investasi apa yang cocok kalau mau mulai di masa pandemi seperti ini? Nah, harus diketahui oleh teman-teman semua bahwa financial planning atau perencanaan keuangan itu adalah sebuah proses yang harus dilalui melalui langkah demi langkah. Langkah demi langkahnya itu apa aja sih? Kita pertama dalam pengelolaan keuangan yang baik itu harus pertama kali yang namanya mengelola cash flow dulu. Mengelola cash flow supaya kita punya uangnya, punya sisa uangnya untuk kemudian dialokasikan ke dalam produk investasi. Yang kedua, kita harus memanage utang dengan baik. Kita harus memilah dan memilih mana utang yang produktif dan mana utang yang konsumtif. Yang ketiga, kita harus punya yang namanya dana darurat. Nanti setelah ini kita akan bahas dana darurat. Kemudian yang keempat, kita harus punya asuransi terlebih dahulu untuk melindungi diri kita sendiri. Yang kelima, baru kita ngomongin tentang yang namanya investasi. Jadi investasi itu adalah langkah yang paling akhir dalam perencanaan keuangan yang komprehensif. Jadi kalau menjawab apa yang ditanyakan sama Mbak Putri Kalista, investasi apa yang cocok, kita harus balikin dulu ke 5 step ini. Apakah sekarang sudah punya cash flow yang positif atau belum? Punya utang yang membebani atau tidak? Sudah punya dana darurat yang cukup atau belum? Sudah punya perlindungan dari asuransi kesehatan sama asuransi jiwa atau tidak? Baru kemudian kita ngomongin yang namanya investasi. Gitu. Tapi kalau untuk memulai investasi, sekarang sudah banyak sekali pilihan investasi. Ada mulai dari emas, tidak terlalu beresiko, apalagi sekarang emas kan 2 tahun ke belakang, lagi bagus-bagusnya ya, karena emas itu semakin dunia ini gonjang-ganjing, biasanya emas ini semakin bagus ya Mas harganya. Semakin bagus harganya, karena
emas ini safe haven disebutnya juga, tempat penyimpanan yang dirasa cukup aman. Dan bisa kita cairkan dimanapun, kalaupun terjadi sesuatu di sebuah negara gitu, kurang lebihnya. Jadi ingat, tapi investasi ini adalah langkah terakhir. Kita harus memulai dari pengolahan cash flow yang baik dulu, supaya kita punya uang untuk kita belikan ke dalam produk investasi. Oke. Gitu. Mungkin pertanyaan Dana selanjutnya. darurat, kita lanjut ini aja kali ya, lanjut materi, karena kita juga kebetulan akan ngobrolin tentang dana darurat. Menjawab pertanyaan dari Mas Nendra atau Mbak Nendra? Mbak Nendra. Oh, Mbak Nendra. Ya. Okay. Oh ya, ini lanjutan yang dari tadi. Emang kalau kita cash flow itu katanya gaji itu emangnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Ya cukup. Bahkan saya di podcast saya bilang bahwa gaji UMR itu cukup loh buat hidup nyaman di Jakarta. Hidup nyaman ya, Mas? Hidup nyaman. Hidup nyaman. Hidup nyaman itu artinya kita bisa makan 3 kali sehari, dengan lauk pauk normal. Kemudian kita punya tempat tinggal, kita bisa bayar kontrakan. Kemudian kita bahkan bisa berinvestasi, dan juga kita bisa nonton ke bioskop di akhir pekan. Itu udah sampai investasi, Mas, dengan gaji UMR Jakarta? Dengan gaji UMR. Kalau untuk teman-teman yang langsung gitu tanya-tanya, langsung dengerin podcast saya. Ini uang kita bisakah hidup nyaman bermodal gaji UMR di Jakarta? Saya jawab di situ bisa. Di sini udah saya bahas beserta dengan perhitungannya. Jadi silakan langsung ke sana. Jadi dengarkan nanti, Mas ya. Ya, jadi emang UMR itu udah disusun sama pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Jadi kalaupun ternyata tidak cukup, berarti ada yang salah dengan pengelolaan keuangannya atau ada yang salah dengan pengelolaan gaya hidupnya. Gitu. Ini tersedia ada di Spotify, ada di Anchor, ada di Google Podcast juga ada. Gitu. Mungkin banyak juga sekarang yang lagi tutup muka ya. Kenapa? Banyak juga sekarang yang lagi tutup muka. Aduh, kayaknya. Aduh, kebanyakan pakai ojek online. Saya kebanyakan order es kopi susu gitu. Es kopi susunya atau itu kebanyakan paket yang datang tiba-tiba datang gitu. Rumah saya sekarang. Tapi katanya sekarang suara yang paling merdu di dunia itu adalah suara kurir pengantar paket. Paket gitu ya, itu adalah suara paling merdu sekarang di dunia. Karena kita nggak bisa kemana-mana. Karena memberikan kenyamanan sekaligus kejutan. Mas. Hiburannya, iya. Jadi sekarang itu karena adanya WFH, biasanya kan hiburan itu ngobrol sama teman atau nyolek teman gitu ya. Tapi karena WFH nggak bisa nyolek teman, nggak bisa ngajak ngobrol teman. Akhirnya kita scroll di sosial media. Tapi karena di sosial media juga teman-teman nggak setiap saat ada, setiap saat gitu buka Tokopedia, buka Shopee, buka Bukalapak, itu jadi hiburan kita. Terus secara check out aja tiba-tiba ya, Mas? Iya, tiba-tiba check out, tiba-tiba transfer aja, tiba-tiba paket datang aja ke rumah kita. Nah, oleh karenanya ini mengolah cash flow di kala WFH ini berbeda nih dengan hari-hari biasanya. Jadi gimana sih kalau kita mengolah cash flow di masa WFH? Kan kita ngomongin yang tadi nih, mulai dari gaji yang 6 juta, makan 1,8 dan sebagainya, ada 6 juta ya pas. Tapi karena WFH ada beberapa pos pengeluaran yang tidak perlu kita keluarkan. Misalnya apa? Misalnya ongkos ke kantor jadi nggak ada. Bener ya? Sekarang kita nggak pergi ke kantor, terus ngopi di kafe juga nggak ada. Ya kan? Sekarang di rumah terus, nggak ada ngopi-ngopi di kafe. Sehingga setelah dihitung ulang mungkin kita dapat sekitar 1 juta. Dan mungkin makannya juga jadi lebih hemat. Karena masak sendiri di rumah, nggak makan di kantor. Karena biasanya kan makan di kantor itu lebih mahal daripada masak sendiri di rumah. Kurang lebih kita akan ada dana sekitar 1 juta rupiah kalau hitungannya seperti ini. Tapi kalau gajinya lebih besar dan biasanya aktivitas di luar rumahnya lebih banyak, biasanya uang yang bisa dihemat itu lebih banyak juga dibandingkan dengan perhitungan yang ini. Nah, uang yang udah didapat ini sekitar 1 juta ini, jangan dialihkan atau digunakan untuk jajan atau belanja online. Jangan dianggap sebagai dana nganggur gitu. Wah, ada 1 juta nih nggak kepake, ada 500.000 nih biasanya buat ongkos, kan sekarang nggak ada nih, nggak ngongkos lagi, nggak ada beli bensin lagi.
boleh dong saya beli apa di e-commerce, atau boleh dong saya beli es kopi susu lagi buat buka, ya nggak gitu juga. Tapi harus kita alihkan untuk pos pengeluaran lainnya yang otomatis bertambah karena WFH. Mungkin sebelumnya beli berasnya itu cuma 5 kilo misalkan untuk teman-teman, misalkan ada yang sudah berumah tangga misalkan. Sekarang karena sudah berumah tangga beli berasnya misalkan jadi 10 kilo karena di rumah terus. Yang juga pasti nambah adalah biaya listrik, pasti bertambah, pasti naik. Terus kemudian biaya internet, mungkin ada beberapa juga yang upgrade internetnya, kuotanya, itu juga dialihkan ke situ biaya-biayanya. Dan kalau masih ada sisanya, alihkan untuk yang namanya dana darurat. Itu tadi yang ditanyakan. Nah, dana darurat apa sih? Dana darurat adalah dana yang disiapkan untuk menghadapi kondisi atau situasi yang sifatnya darurat. Misalkan apa saja kondisi darurat itu? Misalkan kecelakaan, kendaraan kita nabrak kendaraan orang lain, otomatis kan kita harus ganti, itu kondisi darurat juga. Atau misalkan ban bocor, itu juga kondisi darurat, kita harus beli ban baru. Kalau misalkan bannya udah nggak bisa diselamatin, misalkan bannya robek dan sebagainya. Atau sederhana misalkan handphone rusak gitu ya. Misalkan kita lagi, maaf nih, nongkrong di WC gitu ya, kan sekarang bawa handphone ya. Nongkrong di WC Gitu ya, bawa Mas. handphone, tiba-tiba nyemplung. Aduh, kan gimana gitu, pasti itu sudah terkontaminasi dan sebagainya. Terus kemudian juga akan rusak karena kemasukan air. Hingga akhirnya kita harus beli handphone baru. Kalau misalkan kejadian-kejadian tadi, kendaraan menabrak kendaraan lain, atau ban bocor, terus handphone rusak, kita tidak punya dana darurat, kemudian yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah mengambil sebagian dana dari cash flow kita untuk mengganti kerusakan handphone itu tadi, atau misalkan mengganti kerusakan ban, yang kemudian akan berimbas kepada hancurnya pengelolaan cash flow kita atau berantakannya pengelolaan cash flow kita. Misalkan handphone rusak harus dibenerin 500.000 atau 700.000. Mau nggak mau kita ngambil sebagian dari cash flow kita 700.000. Padahal cash flow kita udah di-set sedemikian rupa untuk cukup sampai dengan tanggal 30. Tapi karena diambil 700.000, cukupnya cuma sampai tanggal 24. 6 harinya, mau nggak mau kita harus tutupin dengan misalkan ngutang, pakai kartu kredit, pakai pay later mungkin sekarang, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk dana darurat ini untuk mengcover biaya rumah sakit. Meskipun sekarang sudah punya asuransi dari kantor, misalkan dikasih asuransi, tapi gimana kalau misalkan ada kakak atau misalkan orang tua sendiri tidak di-cover oleh asuransi kantor dan mereka tidak punya asuransi. Mau nggak mau kita harus bayar dengan uang tunai. Uang tunainya diambil dari mana? Diambil dari dana darurat. Ataupun misalkan masuk ke rumah sakit, udah punya asuransi, tapi kan ada beberapa hal kalau di rumah sakit itu yang tidak di-cover oleh asuransi. Biasanya sih perintilan, tapi perintilan itu misalkan ada tambahan ini, tambahan itu, yang tidak termasuk dalam klaim asuransi, itu harganya misalkan 120.000, 150.000, yang mungkin akan menghasilkan sekitar 500.000. Betul bahwa biaya besar rumah sakitnya, misalkan dirawat, misalkan ada teman saya lah masuk ke rumah sakit beberapa waktu lalu, dia masuk ke rumah sakit karena usus buntu. Setelah selesai makan nasi padang, aduh, kayak enak banget kan. Harus masuk ke rumah sakit karena usus buntu. Dia masuk ke rumah sakit malam, terus kemudian paginya dioperasi. Harus keluar uang 35 juta rupiah untuk operasi usus buntu. Cuman karena makan nasi padang seharga 35.000 doang gitu ya. Terus kemudian dampaknya 35 juta. Kan luar biasa ya. Nah, untungnya dia sudah punya asuransi yang mengcover perawatan tersebut 35 juta. Tapi ternyata di luar 35 juta tersebut masih ada biaya-biaya kecil lain yang tidak di-cover oleh asuransinya. Yang itu membebankan sekitar 1.200.000-an rupiah. Nah, 1.200.000-nya itu kita ambil dari dana darurat. Bayangkan kalau kita nggak punya dana darurat, kita harus ngambil dari cash flow bulanan kita lagi-lagi. Yang kemudian itu akan memberikan dampak kepada kondisi keuangan kita di bulan tersebut. Nah, kondisi darurat yang lain adalah di PHK, pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba, terutama dalam kondisi krisis seperti saat ini. Kita nggak tahu lagi-lagi ke depan akan seperti apa, dunia usaha akan seperti apa. Mungkin sekarang isunya adalah apakah pengusaha masih bisa bayar THR atau enggak, tapi
nanti ke depannya apakah perusahaan ini masih bisa menggaji karyawannya atau tidak, masih ada uang operasional untuk karyawannya atau tidak. Nah, kita harus siap-siap untuk menghadapi kondisi seperti itu, supaya kalaupun kondisi tersebut datang, kita tetap bisa menghadapinya dengan baik. Ini kemarin ada satu tweet yang cukup viral di Twitter, kalau teman-teman main Twitter. Jadi ada yang cerita bahwa teman saya kerja di perusahaan swasta, bergaji 80 jutaan per bulan. Baru dirumahkan 2 bulan, di PHK ya, rumah tangganya langsung berantakan karena selama ini keluarganya berbiaya tinggi. Kredit mobil mewah, KPR rumah di kota wisata harganya 3 miliar rupiah. Tabungan tipis, sekarang mereka bingung. Kasihan. Jadi kalau kita lihat kuncinya di sini apa sih? Kuncinya adalah tidak ada atau penyebab utamanya dari keluarga ini kenapa mereka jadi berantakan. Yang pertama adalah pengelolaan cash flow yang kurang baik. Karena adanya kenaikan gaji, adanya juga kenaikan gaya hidup dari keluarga tersebut. Gitu. Naik gajinya jadi 80 juta, kemudian keluarganya jadi berbiaya tinggi. Kemudian mereka juga kredit mobil mewah, sebetulnya kredit yang mungkin tidak terlalu diperlukan. Terus KPR di kota wisata gitu, yang juga mungkin secara rasio keuangan tidak terlalu baik untuk dia. Dan hal terakhir yang juga penting yang dilewatkan oleh mereka adalah tabungan tipis, artinya mereka tidak punya dana darurat. Bayangkan kalau misalkan dia sudah kerja di sini 1 tahun gitu ya, 1 tahun. Kalau 80 juta per bulan, bayangkan berapa tuh gajinya? 960 juta ya? Ya, hampir 1 M. Hampir 1 M. Dan mereka tidak bisa mengalokasikan sama sekali uangnya untuk dana darurat. Bayangkan kalau mereka punya saja misalkan 6 bulan dana darurat, 6 bulan pengeluaran gitu ya, sampai akhir tahun mereka masih aman dan masih nyaman, mereka masih bisa membiayai hidupnya mereka masih bisa bayar cicilan dan lain-lain sebagainya. Sehingga penting sekali untuk teman-teman di sini punya yang namanya dana darurat. Nah, kebutuhan dana darurat ini berbeda-beda, tergantung dari status dan tanggungan teman-teman semua di sini. Yang single, kalau nggak ada tanggungan, butuhnya sekitar 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalkan penghasilannya atau pengeluarannya itu sebulannya sekitar 6 juta rupiah, berarti dana darurat yang dibutuhkan adalah sekitar 18 juta rupiah. 6 kali 3 kali pengeluaran bulanan. Oke, 6 kali 3 kali pengeluaran bulanan. 6 kali 3, 18, berarti butuhnya 18. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang baru menikah, belum punya anak, atau baru punya 1 anak, kebutuhan dana daruratnya adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Oke, 6 kali pengeluaran bulanan. Dan kalau teman-teman semua di sini mungkin ada yang sudah berkeluarga, tapi karena teman-teman semua di sini adalah first jobber dan mungkin belum berkeluarga gitu ya, mungkin ada omnya atau saudaranya yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak lebih dari 2, maka butuhnya 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi ingat ini angka magicnya adalah 3, 6, dan 12. Penting dicatat. Jadi setiap fase kehidupan itu berbeda kebutuhan dana daruratnya. Sekarang masih single, kemudian nanti menikah berbeda dana daruratnya. Dan ingat kalau teman-teman semua di sini single, tapi ada tanggungan, misalkan tanggungannya orang tua gitu ya, orang tuanya selalu dikirimin uang tiap bulan, dan orang tuanya bergantung sama kiriman dari teman-teman semua, atau adiknya mungkin ditanggung biaya hidup sama teman-teman semua, maka ikutnya yang 6 kali pengeluaran bulanan karena punya tanggungan. Jadi untuk yang 3 kali pengeluaran bulanan ini adalah mereka yang single dan tidak ada tanggungan sama sekali. Gitu. Sebentar, kayaknya laptop saya lowbat. Oke. Lupa belum colok laptopnya. Ya, kalian ngingetin juga buat teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa resen, dan udah mas waktu ini juga kita agak sudah tinggal 15 menit lagi. Oke. Cepat aja, ini nggak lama lagi. Terus ini udah ya, kebutuhannya penting ini dicatat teman-teman, 3, 6, 12, oke. Terus kemudian, nah, dana darurat ini kita udah tahu kebutuhannya berapa. Terus nyimpan dana darurat ini juga jangan asal. Jadi kita harus simpan dana darurat ini dalam produk keuangan yang aman,
dari sisi resiko atau berkurang nilainya. Artinya jangan sampai dana darurat ini kita butuhnya misalkan tadi kan 18 juta gitu ya. Kalau single, nggak punya tanggungan butuhnya 18 juta. Terus tiba-tiba dia nabrak mobil orang gitu. Butuhnya misalkan 18 juta juga ya. Artinya dia harus punya exactly 18 juta gitu. Jangan sampai nilainya itu berkurang. Sehingga jangan sampai dana darurat ini disimpan dalam produk keuangan yang ada resiko berkurang nilainya. Misalkan saham gitu. Sekarang kan saham mungkin nilainya bisa 18 juta, beli saham harganya 18 juta, besok bisa jadi 15 juta, lusa bisa jadi 21 juta. Tambah satu hari bisa jadi cuma 10 juta. Gimana kalau ternyata pas kejadian, pas uangnya nilainya cuma 10 juta gitu. Sehingga akhirnya teman-teman harus utang lagi. Kemudian dana darurat ini harus disimpan dalam produk keuangan yang mudah untuk diakses. Kalau misalkan disimpan di bank gitu ya, di tabungan, kita harus pastikan banknya itu punya jaringan ATM yang gampang untuk diakses, ATM-nya ada di mana-mana, kalau nggak punya mobile banking yang canggih gitu ya. Terus kemudian cepat untuk dicairkan. Jangan sampai kita juga nyimpan dalam produk keuangan yang butuh waktu lama untuk pencairannya. Sekarang cukup banyak orang yang nyimpan dana darurat dalam reksadana. Harus diingat bahwa reksadana itu butuh waktu untuk pencairan. Bisa H+1, bisa H+2. Ingat, kalau kejadiannya sekarang, kita butuhnya dananya sekarang, nggak bisa nunggu H+1, H+2. Apalagi kalau kejadiannya hari Jumat. Gimana? Hari Jumat ketemu Sabtu Minggu dulu. Baru kemudian dihitung H+1, H+2, Senin, Selasa, Rabu baru cair uangnya. Sedangkan kejadiannya hari Jumat, kan nggak bisa menunggu kondisi darurat itu. Sehingga penting untuk teman-teman semua menyimpan dana darurat dalam produk keuangan yang mudah diakses dan cepat untuk dicairkan. Pilihannya apa aja sih? Pilihannya ada beberapa macam. Ada emas, bisa emas batangan atau emas perhiasan. Terus kemudian bisa juga deposito, kalau dana daruratnya cukup besar misalkan. Apalagi untuk mereka yang sudah berkeluarga, punya lebih dari 2 orang anak, tadi kan butuh 12 kali pengeluaran bulanan. Misalkan butuh dana daruratnya itu 120 juta gitu ya. Kalau 120 juta disimpan di tabungan semua kan kayaknya gatel gitu ya. Ada 1 juta nyisa aja gatel pengen belanja online, apalagi ada 120 juta kan. Nah, jadi penting sebagian di tabungan, misalkan 40 juta di tabungan dan 80 jutanya di deposito, itu juga bisa kayak gitu. Dan produk lainnya yang juga bisa dijadikan pilihan untuk menyimpan dana darurat adalah tabungan. Tapi pastikan tabungannya ini rekeningnya terpisah dari rekening harian. Biar nggak gampang diakses ya, Mas? Biar nggak gampang diakses dan biar kita nggak gampang tergoda. Gitu. Misalkan butuhnya tadi 18 juta, lihat, wah 18 juta ini banyak. Saya, ya belanja lah, apa sih? Belanja online, bolehlah kali 300.000 dari 18 juta mah sedikit, gitu kan. Tinggal 17.700.000. Oh, masih 17 juta gitu. Saya beli handphone baru boleh lah kali 3 juta gitu. Nggak kerasa ternyata tinggal 2,5 juta. Biasanya kan gitu ya. Dengan gaji kita pun setiap bulan biasanya kayak gitu. Oh, masih ada 6 juta, 7 juta di awal bulan. Oh, santai diambil dulu lah 500.000 buat makan siang di luar. Santai masih ada 6.500.000. Tiba-tiba sisa tinggal 25.000 lagi. Nggak kerasa. Oke, ini pilihan produknya. Dan yang terakhir, ini siapkan asuransi. Nah, terutama ketika ada tanda-tanda perusahaannya ini, perusahaan teman-teman di mana sekarang bernaung, kesulitan secara keuangan, dan ada desas-desus akan ada pengurangan jumlah karyawan. Ingat, kalau misalkan teman-teman semua di sini dirumahkan, amit-amit ya, dirumahkan itu, maka selain gaji bulanan, hal lain yang akan berhenti itu adalah perlindungan berupa asuransi kesehatan. Jadi teman-teman nggak akan dapat benefit asuransi kesehatan lagi. Bayangkan kalau misalkan gaji nggak ada, terus harus masuk ke rumah sakit, ya kan? Sedangkan masuk rumah sakit itu biayanya nggak murah gitu. Terus masuk rumah sakitnya kayak teman saya tadi itu, karena usus buntu gitu, 35 juta gitu. Dari mana duitnya? Kan bingung juga. Kalau sebelumnya ada asuransi kesehatan, ya enak pakai asuransi kesehatan kantor. Makanya kalau ada desas-desus atau tanda-tanda perusahaan akan kesulitan dengan keuangannya, terus mau ada layoff, teman-teman harus mulai cari asuransi kesehatan baru dan mulai beli asuransi kesehatan baru. Kalau bisa, miliki asuransi kesehatan baru sebelum di layoff oleh perusahaan. Sehingga
change untuk diterima oleh perusahaan asuransinya itu lebih besar dibandingkan dengan ada periode di mana nganggur terlebih dahulu. Dan pastikan jangan sampai ada periode nganggur terlebih dahulu, meskipun itu hanya seminggu ataupun 2 minggu, atau malah jangan sampai sebulan nih, jangan sampai, karena resikonya terlalu besar. Karena kita nggak akan tahu resiko apa yang bisa terjadi kepada kita atau menimpa kita di waktu-waktu selanjutnya, gitu. Nah, jadi kondisi keuangan itu atau kondisi ekonomi itu seperti cuaca, kalau saya bilang kadang hujan, kadang cerah, kadang kemarau juga. Jadi kita hanya perlu mempersiapkan diri, bertahan, dan siap untuk menghadapi berbagai kondisi tersebut. Kalau untuk saat ini kita bisa tahan diri, terutama dari keputusan-keputusan yang berhubungan dengan keuangan kita. Terus kita harus kelola cash flow dengan baik, apalagi sekarang kita work from home, di rumah aja, jaga jarak dulu. Jadi kita juga akan mendapatkan banyak dana yang biasanya kita keluarkan, sekarang nggak jadi dikeluarkan atau tidak dikeluarkan sama sekali, terutama untuk transport dan biaya yang biasanya ke kantor dan lainnya, itu bisa kita hemat untuk kemudian kita alokasikan ke dalam pos-pos pengeluaran yang bertambah. Kayak misalkan makanan pokok bertambah, listrik bertambah, internet bertambah. Terus kalau ada sisanya, kita alihkan ke dalam dana darurat untuk mitigasi resiko. Dan kalau misalkan ada desas-desus, ada layoff, nanti teman-teman harus cari yang namanya asuransi kesehatan baru. Jangan sampai ada periode kosong di mana teman-teman tidak terlindungi. Dan pastikan kalau kita balik lagi ngomongin dana darurat, pastikan dana daruratnya itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing, dan simpan dana daruratnya dalam produk keuangan yang aman, mudah mudah untuk mengakses keuangannya, perusahaan keuangannya, dan cepat untuk dicairkan. Pilihannya adalah tabungan, deposito, dan juga logam mulia. Sesinya itu aja, Mbak. Terima kasih teman-teman untuk atensinya. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Akan lebih enak kayaknya kalau tanya jawab. Oke, ini aku baca dulu pertanyaan tadi Mas, berhubungan sama kalau Mas tadi kan bilang tahap WFH ini malah berkurang. Ini ada yang bilang, Gusti Citra, selama pandemi ini kebutuhan pangan dan kesehatan menjadi 2 kali lipat buat saya. Apakah ini harus dihidupkan atau boleh dipotong dari alokasi dana darurat? Oke, bentar, coba saya lihat. Apa tadi pertanyaannya? Dari Gusti Citra. Gusti Dia Citra. selama pandemi ini malah 2 kali lipat untuk pangan dan kesehatan. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik dari Mbak Gusti Citra. Ya memang betul bahwa selama masa pandemi ini kebutuhan pangan dan kesehatan menjadi 2 kali lipat gitu. Itu tidak hanya dirasakan oleh Mbak Gusti Citra, tapi juga dirasakan oleh teman-teman lainnya. Tapi ingat bahwa satu hal bertambah, kayak ini kebutuhan pangan bertambah, kesehatan bertambah, tapi hal lainnya berkurang. Sehingga mungkin di sini terjadi titik keseimbangan. Jadi tadi itu, transport nggak ada, makan siang di kantor nggak ada, terus kemudian juga nongkrong di kafe sama teman-teman, kalau ada yang suka meeting di luar juga jadi nggak ada, itu kan lumayan. Nah kemudian dana-dana yang nggak dikeluarkan ini alihkan ke dalam kebutuhan pangan sama kesehatan. Dan paling penting adalah harus dicatat semuanya itu, supaya kita tahu pengalokasiannya seperti apa dan rencananya seperti apa gitu. Jadi jangan dulu mengambil dari dana darurat, tapi ambil dulu dari cash flow bulanan kita. Karena biasanya kan kita beraktivitasnya A, B, C, D, E sampai Z gitu ya. Kemudian mana nih yang nggak keluar di bulan ini, terutama setelah WFH. Nah tadi perhitungannya seperti tadi itu, misalkan dari 6 juta itu yang nggak keluar adalah uang buat bensin, terus uang buat nongkrong di kafe. Lumayan kan dapat 1 juta, nah 1 jutanya ini dialokasikan ke dalam pos pengeluaran yang lain. Oke. Satu lagi nih Pak, terakhir. Ya, terakhir dari Mas Arif ya. Mas ya, Arif Hidayatullah. Halo Mas Arif, kalau misalnya kita kena pemotongan gaji sampai 50%, strateginya gimana ya supaya tetap bisa survive? Oke. Pertanyaan yang bagus dari Mas Arif, gimana caranya kalau misalkan ada pemotongan gaji sampai 50%?
Sekarang kita harus tahu dulu Mas Arief, kondisi Mas Arief itu seperti apa? Apakah tetap ke kantor ataukah di rumah aja gitu ya? Kalau misalnya dia Karena WFH, Mas? perhitungannya berbeda gitu ya. Kalau misalkan semuanya di sini kita asumsikan WFH aja ya. Mm-mm. Kalau WFH artinya lagi-lagi saya sampaikan bahwa sekarang kita nggak ada ongkos buat ke kantor, itu akan mereduksi sangat banyak sekali pengeluaran kita. Kalau sehari-hari kita sekali jalan, katakanlah naik Transjakarta gitu ya, 3.500, atau kalau mau gampang 5.000 lah ya. 5.000 pulang pergi 10.000 ya kan. 10.000 dikali jumlah hari kerja itu 25. Berarti ada 250.000 tuh yang nggak kita keluarkan di bulan ini selama WFH. Nah, 250.000 nggak keluar, terus makan siang di luar juga nggak ada. Kalau sekali makan itu 30.000, misalkan sampai dengan 50.000, 50.000 dikali 25 lagi, berapa? 1.100.000. Berarti ada sekitar 1.350.000 yang nggak keluar. Terus ada hal-hal lainnya juga yang nggak keluar selama WFH, tadi biaya nongkrong dan sebagainya. Nah, sekarang dihitung dulu Mas, biaya-biaya yang nggak keluar itu apakah tercover atau tidak dari pemotongan tersebut gitu. Karena kan sekarang jadi nggak ada. Jadi yang harus dilakukan oleh Mas Arief adalah mengetahui kebutuhannya di masa kini apa saja. Jadi transport jangan lagi dihitung, makan siang di luar jangan lagi dihitung, terus kemudian biaya nongkrong jangan lagi dihitung, berarti kan biaya kebutuhannya adalah untuk tempat tinggal, untuk kebutuhan makanan pokok, ya kan, untuk listrik, air, internet. Nah, itu dihitung dulu tuh berapa total kebutuhannya. Nah, ini masih bisa tercover atau tidak sama gaji yang bahkan sudah dipotong sebesar 50%. Kalau ternyata sudah tercover, maka tidak perlu lagi melakukan mencari dana tambahan gitu, apalagi sampai ngutang, apalagi harus pakai dana darurat, tidak perlu lagi. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghitung ulang dan adjustment. Kalau ternyata dari 50% pemotongan ini setelah dapat uangnya tidak bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan kita, yang harus kita lakukan adalah membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kita bisa mencari substitusi dari setiap barang yang biasanya kita pakai gitu. Misalkan kalau misalkan kita biasanya beli beras yang merek A gitu, harganya 5 kilo 100.000, ya kita cari beras merek B yang lebih murah, harganya 60.000. Hal-hal seperti itu meskipun sederhana tapi bisa memberikan dampak yang luar biasa terutama kepada cash flow kita gitu. Tapi kalau misalkan ternyata sampai tidak bisa, ya mau tidak mau kita pakai yang namanya dana darurat sebagian. Tapi sebagian hanya untuk menutupi kebutuhan, bukan untuk menutupi keinginan-keinginan kita. Kita jangan sampai jajan menggunakan dana darurat kita, jangan beli es kopi susu menggunakan dana darurat kita gitu. Ya, oke. Dana darurat kita jangan sampai. Terus kalau misalkan dana darurat udah nggak cukup, kemana lagi? Ya mau nggak mau jalan terakhir adalah ngutang kan, pasti di pikirannya jangan dulu ngutang. Tapi kita lihat dulu apakah ada barang-barang yang kita miliki yang masih berharga, yang ada nilainya. Dan ada orang yang mau jual. Misalkan ada orang yang hobi, misalkan sebelum adanya WFH, hobinya sepedaan. Karena ada WFH, terus kemudian juga sepedanya udah lama gitu, ngejongkrok di gudang aja. Sepedanya dilihat lagi, dibersihin, terus dipasang deh di Bukalapak atau di Tokopedia, dijual dulu sepedanya untuk membantu kita survive menghadapi kondisi seperti ini. Tapi kalau misalkan sepedanya masih kita sayang, ya kita bisa gadein sepedanya ke Pegadaian. Nanti dengan cara kita menggadaikan sepeda kita, si sepedanya itu masih milik kita, dan kita bisa mendapatkan pinjaman yang relatif lebih lunak, lebih rendah secara bunga, dan cicilannya juga lebih rendah. Hindari untuk berpikir mengambil pinjaman online gitu ya, yang mudah cair, 15 menit cair, 1 jam cair. Jadi jangan dianggap bahwa tawaran-tawaran pinjaman yang masuk ke WhatsApp kita, masuk ke SMS kita, itu adalah pinjaman-pinjaman yang memudahkan. Tidak, karena bunganya cukup besar dan akan membebani kita di masa depan. Gitu. Oke, Mas. Maaf, soalnya waktunya udah mau habis. Mungkin untuk next-nya teman-teman bisa dengerin podcast-nya Mas Ray. Di mana, Mas, kalau boleh?
Podcastnya ada di Spotify atau di Google Podcast, dengerin aja, @uang kita, cari aja uang kita, atau kalau misalkan mau lihat pembahasan tentang keuangan juga suka saya share di Instagram saya @barein, BAREYN gitu. Oke, terima kasih Mas untuk Oke, sharing-sharingnya. Mbak Indah, Mohon maaf dengan keterbatasan waktunya. Teman-teman, terima kasih semua. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Mungkin di acara offline, jadi bisa lebih enak interaksinya. Ya, betul. Kita semua bisa sehat-sehat dan bisa bertahan menghadapi situasi dan kondisi. Oke, terima kasih Mas. Maaf kata kalau ada salah-salah kata. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang belum dijawab. Mungkin nanti kita bisa lanjutin di lain kesempatan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan. Hipwi bakal mempersembahkan video-video yang lebih menarik ke depannya.